Bismillahirrahmanirrahim. Salah palepan Kitabul Jinayat. Kitabul Jinayati. Ini kitab pada menyatakan hukum jinayat, yaitu membunuh atau memotongkan anggota atau melukakan atau menghilangkan pendengaran atau penglihatan dan lainnya. Berarti bab kitabnya guna pegah tentang masalah jinayat yang berkaitan dengan pembunuhan, baik pembunuhan jin mematikan ataupun pembunuhan jin hanya mematikan, melukai ataupun gadah mempunyung gok, gadah jaro gok, gadah kaki gok, yang termasuk kepada perkara-perkara jinayat yang menuntut untuk adanya kiwat ataupun kisas, payah tumbalah terhadap perbuatan yang dipubut di atas burung yang dipohon. Bermula membunuh itu terbagi atas 3 bahagi: sengaja semata-mata, dan tersalah semata-mata, dan menyerupai sengaja. Jadi dalam pembunuhannya terbagi kepada heboh pembagian. Yang sabah pembagian pun termasuk berkenaan dengan sengaja semata-mata, amdun mahdun dia tu. Sengaja dia memang tak poh je. Sengaja memang tak poh je dia mati. Olehnya terbagi pembunuhan jin tersalah semata-mata. Tersalah semata-mata memang hanya rencana apa je tengok. Tak tembak ruha. Naik dah jin sampai enggak kena jin meninggal. Yang termasuk kepada pembunuhan jin. Yang berbeza-bedakan bahkan karena itu kisah sih beda-beda. Dan menyerupai sengaja. Yang terakhir yang kelihatan menyerupai sengaja. Rak-rak sama lagi dah sengaja, tapi kan dah sengaja, mana je benar. Yang gubah contoh ini, yang tembak hizid, yang kena humar meninggal. Mana? Sengaja dapoh, tapi kan je dapoh ni, dapoh lain. Dikira sengaja, tapi kan sengaja sepenuhnya, menyerupai sengaja, karena memang kan je rencana apa. Yang termasuk kepada pembunuhan jin. Yang kisas mutlak, yang pembunuhan semata-mata. Mana je sengaja semata-mata memang tak saja jin tak poh dan dengan barang yang memang dapat mematikan. Kejadian padanya walaupun gede kisah sih hanya berlaku. Yang namun dia doka dengan mana lah tak. Contoh muka urang dia kan. Yang tersalah semata-mata. Memang hanya kena muka urang dia raja agro urang aku jalan di kedai. Yang hanya kena kisah. Cuman kena bayu dia tertuh bohonda. Dianya tertuh bohonda bayu. Bahkan dalam tertuh bohondanya punya pembagian-pembagian tertentu untuk. Yang logo kadang yang gerai itu hanya nak bagi-bagi. Apa-apa kadang leher tu kita. Leher tu kita. Bayu je gibi tempo hana pembayaran dalam sekaligus lam headphone bayu sampai lunas. Dan yang termasuk perkara yang kena dia. Contoh aja yang kira-kira belakangnya. Tak buka urang kedah hana sengaja. Dan penilaian itu dari urang yang nilai dari saksi-saksi. Koi mata saja ada malah dari dia buka banyak. Banyak merah punya pok gap. Siapa aku mesti dah tu. Nyu ugal-ugalan. Ini kadang memang cabang motor ke memang kata aja jika grup motor. Silain penilaian. Maka yang sengaja semata-mata itu bahwa menyengaja oleh si jani. Si janinya membahasakannya pembunuh. Menyengaja oleh si jani kepada memukul seseorang dengan sesuatu yang membunuh pada galibnya, maka wajib kiwat, yakni kisas atas si jani.
Yang pertama, pembunuhan sengaja semata-mata. Gubo contoh ini, pembunuhan sengaja semata-mata. Na tira urang ya apa urang lain dengan sesuatu benda yang pada galibnya, pada adatnya, pada kebiasaannya menyong bendanya dapat tinggal. Yang berarti bagi urang tersebut wajib kisah. Nyobatanya putra ngempu ipoh yang biasa memang mematikan, mengemudi dengan parang ataupun sejenis benda-benda tajam lain yang memang ada dapoh memang mati dapoh ngadanya. Yang dikira sengaja semata-mata. Dan bagi urang yang poh tersebut wajib kisah. Berarti wajib poh mati urangnya. Kan jadi poh kero. Hanya dak poh kero ni poh yang mati. Ibadah keluarga tanya ya poh yang mati kan menang kisah. Kisah tetap yang tumbalahnya adalah kadi hakim yang tumbalah hanya tak tumbalah dia. Mam yang dekedi tak tumbalah dia tanya. Halah kira akan melangkahi ketentuan dan peraturan. Dan disyaratkan pada wajib kisah pada diri yang kena bunuh atau yang memotongkan anggotanya hendak ada ia Islam ataupun aman, maka jadi sia-sia kafir harbi dan yang murtad pada hak muslim. Jadi kisahnya berlaku kepada yang setara pada sifat. Mana aja putra? Menyo muslim yang berarti harus sesama muslim. Menyo anu berarti yang kon ngeliyah, yang semartabat. Olehnya lem baik terjadi antara urang merdeka ngelamit. Nya hana martabat. Menyo yang baru berlaku kisah apabila terjadi pembunuhan sesama muslim. Sesama Islam pembunuhan. Urang Islam gepoh urang Islam. Yang maka salah tiroji yang pohnya kena kisah. Anda yang pohnya urang Islam yang gepoh ji kafir harbi, yang kena kisah. Ataupun yang gepoh oleh urang Islamnya kafir muahad. Kafir yang kai pega perjanjian urang Islam hani ganggu urang Islam bahwa ji damai-damai mentang oleh negara Islam. Yang juga hang kena kisah. Ataupun gepoh kafir ini contoh Cina padanya yang dulu padanya. Yang hang kena kisah. Hukuman tidak kena. Ataupun terdapat kafir mustakman, kafir yang tak dijamin keamanan di dalam Islam dengan alasan-alasan tertentu. Yang juga hana kena kisah ini. Ataupun dapoh lami hana kena kisah. Ataupun ayah gepoh hana kena kisah. Bahkan menyo asal poh punuknya hana kena kisah kita. Bahkan karena anggap raih martabat asal ketika martabat punuk. Sebab adanya punuk disebabkan hana asal. Ataupun nek poh jo hana kena kisah. Nek si poh jet hana kena kisah. Mio yang dari atas huyuk hana kena. Tapi mio dari huyuk atas poh kena kisah. Tapi remana ayat itu. Oleh alam andai kata yang gepoh leuri Islamnya urung murtad, yang juga tidak berlaku kisah pada hak Islam. Kena urung murtad. Memang kalau biu taubat, istitabah, itu taubat. Memang hal dah, tapi kan hal itu pribadi dia yang apa? Nya urusan hakim. Dia lagi contoh urung hana semayang. Menurut sebahagian pendapat dilingku sabah wate semayang hana kaba. Hal dah. Kan hal dia yang baik nak bedah di rumah nak main parang tak juga orang aja. Tetap yang memutuskannya adalah hakim ataupun gabri. Nyo tak poh dia menang tah sikit. Pun terbahagian hana kenang le juga memang kali darah memang kenang denda yang lain terhadap dia. Yang berarti nyo tak poh kafir harbi hana kenang kisah kita. Tak poh lami juga hana kenang kisah. Dalam kisah tersebut ataupun dalam pembayaran diatnya istilah haji maafkan ji. Maka jika dimaafkan mujani alih daripada sijani pada surah sengaja semata-mata ini, wajib atas yang membunuh diat yang mughalladhah lagi yang tunai. Andai kata urung yang kenang poh bunuh meninggal, tapi pihak keluarga memaafkan si pembunuh. Yang ketika keluarga memaafkan si pembunuh, wajib terhadap si pembunuh bayu betul bongta. Hana langsung bayu. Mana aja putra? Kau nilai jatahnya kita. Cuma karena pihak keluarga memaafkan,
Kakak kenang bayu dia tentu bonta. Nah, menjino kadar ukuran ji peng leh beduk yang peng dia hari. Mantap tak ibu bonta hari. Mungkin lebih mahal daripada lemong kadang. Diat yang mughalladah lagi yang tunai hanya mutang. Payah bayu tunai. Olehnya bayu hilang pada harta yang membunuh. Tapi diatnya ada dua macam. Na diat mughalladah, na diat mukhaffafah. Munyo diat mughalladahnya yang bayu harus menumpuk. Nah, untuk tahu diat mukhaffafah yang wajib terhadap keluarga. Yang bayu keluarga. Bayu sama-sama begitu tepuk. Nah. Tapi karenanya pembunuhan sengaja semata-mata, kagum ahli keluarga urang yang dipo, nyan bagi ji wajib bayi tertunda dari pengroi dan tunai. Masa pembayaran ji lehton legawi. Lehton legawi bayu di nyona lehton kita, lang tertunda bayu di. Nanti tanya orang kait drop itu gara-gara dapat pembunuhan. Puna terlepas dengan hukuman ataupun tuntutan syara karena hukum dan aturan syara han terganti dengan aturan lain. Nah, cuma tak bebas secara dunia, secara negara bebas, tapi secara syara han dilarang. Nu kali hidro baik beli untuk apa nak bayu. Seperti lagi akan datang sebutannya nanti kita ukur nak berpegang tertuh pemutanya unta-unta yang kiban yang harus tabayu. Itu na benti labun, na benti makat yang dibagi-bagi na yang unta dua tu dah mengle, na yang put dah menglima, na yang dua dah mengle. Ana sekali unta apa yang galak tanya itu tu kau ana. Karena beda ukuran tahun tu beda harga. Dan dikehendaki dengan maaf ini maaf atas dia. Olehnya lam munyo pemaah di atur kisasna, maka pemaah di atur dia juga nasi. Mana ni mana? Kadang na pihak keluarga memang gak hakai. Legu pemaah kita dia di pemaah. Hana payah bayu. Jut hana masalah. Berarti berlaku hukumnya. Andai kata keluarga memang memaafkan. Maka jika katanya aku maafkan dia semata-mata, gugurlah kiwat dan tiada wajib diat. Oleh anda keluarga kadang gepumah mendung je. Leh gepumah kisah, gepumah diat lah. Kena ada terbahagian kadang-kadang memang pun pergi mana ada jika hana leh. Ada rumah beda hana leh sih. Atau gepumah mendung je, hana masalah. Demikian lagi jika diitlakkan maafnya, seperti katanya aku maafkan dirinya jua, maka gugurlah kiwat dan tiada wajib dia. Nanti kadang-kadang menyolagi ayat itu contohnya bukan julung pumaah kisah dan julung pumaah dia. Untuk nak sabah untuk kena bahasa yang memang itlak, mana itlak punya bahasa tanya hana ke kait, hana ke pegah pumaah kisah, hana ke pegah pumaah dia. Yang nak kena kan ron ka dum pumaah. Yang berarti menyomenan dipakai bahasa gitu kan. Itamang mendua, itamang pumah diat dan itamang pumah kisah. Berarti kisah hana kenang, diat pun hana kenang. Cara-cara anda yang waktu tak lagi mah ba ahli waris berarti pumah mendung. Karena membutuh bayi yang tujuannya bukannya mungkinnya. Nan macam diat mughalladah maknanya yang berat. Karena dalam pembunuhannya tanpa hali darah gok, nya tanpa gadah nyawa gok berat. Makanya tuntunan terhadap danyo juga berat sih. Nah, baik mana pihak-pihak keluarga yang memaafkan, gak ada dia guys. Sebab di Arab nyawa yang nyo ikisasnya tidak boleh tujuh dikirayanya. Kita lihat dikinya tu, kalau boleh boleh. Macam kan ada limenan. Dan modal mai perti pedang tak barang ada tu. Tujuannya berapa? Berarti pegadah nyawa gua, pegadah nyawa orang aman udah. Tapi kita tengok terus terketi tanyo tabuh balenyo tapoh urung tiro meninggal. Man tabuh balen kita mandu. Nah, betul nak tabuh jemaah ipoh tiro urung meninggalnya man tabuh jemaahnya kita mandu mah. Nyonai mangpluk, mai mangpluk tu mati. Yang kisah.
Walaupun yang gepoh urung tiro memang karena gepoh rame-rame. Jadi corona ni jasa apa tu ko mandum dikena. Nyunai memang plum memang kisah lain. Walaupun kadang-kadang bak botol berakhir waktu urung mati. Pokoknya termasuk jasa adanya walaupun dia tahu ni. Kenapa je? Iban? Kemana je? Kenang kita pohon mati di luar hak. Makna di luar hak, di luar ketentuan yang ditentukan lagi. Aku kena hendak berlaku ada ya. Mudahal gojo yang memang buji untuk poh dah kubah. Kena memang hak je kan, ada ketentukan. Kena aparat, poh tu meninggal je. Kena kisah je. Cuma anak tertentu kan. Dan pada yang memang anak berlaku daya. Berarti yang kedokar dengan cara ada kan anak ada lagi mana keluarga. Mau rumput mencuri dia nanti kan. Kena kita kira apa? Kena kita. Dia memang dia cuma cuci juga mau dia lagi. Apa dalam rumah orang itu? Apa? Ada dalam rumah. Tapi ada nak istilah mana? Nak istilah membunuh. Nak istilah dalam kitab membunuh, tapi diistilahkan dengan dafa' sa'il. Bahasa adanya memang dafa' sa'il ya. Membela diri ataupun melakukan perlawanan. Nya kadang kita. Kadang-kadang mau lepas diri dari rumah tanya, memang hai tu belum ni kamu pok, kamu nya. Bak lawan meninggal. Dan kadang-kadang yang kira dafa' sa'il tabelaro terhadap nyawa dan pelihara harta dro. Nya kadang-kadang kita. Nya memang urung kayak teme dikat itu ina, dia apa orang mana? Jadi hana ibarat kan dapat sa'il ya, memang jaya tu, memang hana berlawanan. Yang nyona gepoh gepuk peluk, mampu peluk dengan kita. Nah, dapat sa'il mesti rampok dekat jalan, kawan je lampu ah. Makanya ada angka di dok-dok dapat DP kan, bila-bila. Memang dapat sa'il yang dibolehkan. Padahal mungkin tak tentu ada yang barang. Menangan lah ada wajib membela diri alhamdulillah. Bahkan bukan hanya membela diri, membela harta keluarga termasuk bangga dapat sa'il lagi. Kan macam mana aja lah belum hendar kan? Cuma hendar kan? Walaupun ada berpedun hak ni, mana om tak ke je tinggal je. Jer lah yang dia tu. Ya akan dibolehkan, dimaafkan. Beda kumah dengan itu boleh. Kumah karena memang ada mal harta. Ipoh keluarga, sama cik. Terancam binatang buas tanya. Dia benar sih. Main tengok ada je karena anak debu, kan hidup kan itu dia ada debu. Padahal memang je pada. Dia kata melakukan perjalanan je ke bawah sana ini ada je kita iya. Padahal memang boleh kan tapi. Iya, pakai ya kena kadang-kadang gulung ada debu, tinggal ya. Kan dia kata-katanya begini. Duduk tidur. Jadi nak ramai-ramai aja. Nah, berarti menyangkut hukum ahli keluarga, jud hukum kisas dan jud hukum dia. Boleh hukum mandu. Dan yang tersalah semata-mata. Najib pembunuhan yang kedua, gekun khatun mahdun ataupun tersalah semata-mata. Memang hana rencana apa? Gua contoh ini. Seperti ia melontarkan akan sesuatu seperti perburuan ataupun pohon kayu, maka mengenai seseorang ataupun ia melontarkan sisir, maka mengenai seumar. Goknya tengah gelit perburuan dengan betul utha. Nah urus dengan cuma tak berarti kena kami ngai. Yang berarti gak anggap tersalah semata-mata. Memang hana rencana dia apa hurung rencana gak dirusak. Mana panah kena hurungnya meninggal. Ataupun gak anggap belum lagi contoh
melontarkan akan titik, maka mengenai akan tumar. Ihram titik. Nah, tumar di samping, yang kena tumar meninggal. Dan mematikan dia, maka tiada wajib qisas atas melontarkannya. Bahkan wajib atasnya diyat yang mukhaffafah atas akilah. Menyo lagi yang contoh di kejadian gelit buruan kemudian ditembak ruhai kena urang meninggal, ataupun gepoh di A yang kena di B yang anggap tersalah semata-mata. Berarti menyo tersalah semata-mata bagi urang tersebut hana kena kitab. Mana hana kena kitab? Menyo gepoh mati gak pokoknya hana wajib mati, tapi wajib bayu diat tau berarti. Olehnya li wajib bayu diat bukan terhadap harta raw tau. Menyo dia ikut diat mughalladzah di atas harta dirinya wajib bayu ke. Tetapi menyo pembunuhan tidak sengaja tersalah semata-mata wajib cik bayu diat dan hana kena kisah. Tapi diat cik wajib atas akilah. Akilah menyo bahasa tanya wajib bayu di atas keluarga penrawi. Keluarga bayu di repair macam apa bayu? Mat cara bayu je kibatnya tergantung kadar kekayaan urang baru. Berarti menyo andai kata gepoh gop tidak sengaja nyan hana kena kisah dan wajib bayu diatnya dibayu oleh keluarga. Masa penangguhannya bacaan ditangguhkan mereka itu di dalam masa 3 tahun dengan ijma' para ulama. Cara bayu je kibat? Cara bayu je selama lehton menan yang ka ijma' oleh para ulama. Manakah ijma' berarti kagum sepakati oleh para ulama menyotapoh kok tersalah tanpa sengaja nyan bagi tanya hana kena kisah dan wajib bayu dia lam mata itu. Yang berlaku bagi bayu yang rohan nabi. Cuman? Itu rohan nabi pakai nabi. Yang hana berlaku dia kisah ba anu umid golong balik, olehnya ba urung yang gila nya hana berlaku. Tapi menyo urang yang mabuk nyan berlaku hukum lagi berlaku bahun sehat. Menyo mabuk berlaku mendung ni. Bapakan anggap perbuatan tadi ada yang tak sengaja. Menyuruh lam mabuknya tapoh urang kena kita. Menyuruh lam mabuknya tali promo berarti tali menyuruh lam mabuknya tak ucap kata-kata mutat. Badan yang kebegah ridha bisyik, ridha bima yatawalladu minhu. Ridha dengan sesuatu yang berarti tanya ridha dengan perkara yang lahir daripada sebabnya. Ridha mabuk berarti apa yang lahir dari sebab mabuknya berlaku mendung. Makanya ada temalik kebegah hana ketera dengan mabuk, hana berlakuan. Tetap berdalil. Kecuali dia nak kecuali mabuk dengan perkara yang pada adat han mabuk dananya. Tajib ilimon biasa ulu ya mabuk dah mabuk tu. Ya han berlaku bahkan karena secara adat memang adanya han mabuk tu. Ya memang betul han mabuk begitu. Seperti barang yang dihikayatkan oleh Imam Syafi'i dan lainnya. Diambil pada akhir tiap-tiap tahun daripadanya kadar sulus dia yang sempurna. Cara cok je kiban, cara bayi di wate telefon selama lehton. Cok je pajan, cok je pada setiap akhir tahun sulus sepertiga. Makna sepertiga berarti menyojatah dia di lehton juga. Yang berarti cok je mesti bulan 12 tahun 2022 yang cok 3. Untuk 2020 bulan 12 cok 3 pada akhir tahun. Sulus cok, mana sulus tak? Sepertiga. Seperti nyonal hair tu berarti cok akhir tahun 2021, akhir 2021, akhir 2021. Habis. Maka atas akilah yang kaya, you bayu guna ikutkan ke keluarga, cara bayu juga. Maka atas keluarga yang kaya yang ada ia mempunyai emas pada akhir tiap-tiap tahun 1/2 dinar. Keluarga menyo keluarga tersebut termasuk urang yang kaya, nyan berarti wajib disetor untuk pembayaran dia anak umun ataupun apa ataupun cik ke 1/2 dinar. Daerah apa ini daerah juta ataupun juta 2 lah. Nyan wajib gijuk legonya.
Betapa dia ramai-ramai yang baru gak bayu tu pihak yang terbunuh. Dan daripada yang mempunyai perak 6 dirham, menyorong yang na peraknya wajib bayu 6 dirham. Mana li? Darah lepul perak. Seperti dikata oleh Syekh Mutawalli, maka akilah yang kaya itu mereka yang memilikinya lebih daripada barang yang memadai umur ghalib baginya. Man kira kaya itu kaya yang dibam sehingga wajib bayu 3 dinar kepada kisah keluarga gitu. Kaya itu kaya yang mereka punya harta memadai kadar umur ghalib. Menyo tengah nak usaha berarti dengan usaha dan dengan harta yang nanya isi baju. Menyo hanali usaha dengan harta yang nanya tok isi baju umur ghalib yang kira kaya pada jago. Berarti menyo nak umur 50. Heblah tuan tu dit nan harta. Isi baju, menyo isi baju kaya berarti. Ditnan harta ke, na umur ke mampu, heblah tuntut dan nak usaha ke lau. Ek baju usaha harta ni kaya. Nah, nyotek berarti kagak kaya. Kagak kaya berarti wajib bayu setengah dinar terhadap keluarga yang melakukan pembunuhan tu bayu dia. Baca tu lagi aja dia. Guna harta di ditnan. Dan nak kerja adalah men kerja dengan harta yang tinggalnya. Saya dapat nyosip ke kaya, lanjut rumah juga. Sebab maknanya kan yang fakir jarang tak ada. Hana bisa yang fakir. Hana bisa ada dengan yang kerja uzur tiga. Maka mungkin hana masih. Jarang tak ada yang fakir pada yang walaupun kupon beda fakir tu. Jarang fakir. Walaupun kupon ada fakir tu dia. Nah. Kadang yang kupon fakir pun kau punya guru kan. Padahal fakirnya kan. Fakirnya hana harta dan hana apa. Menyo kebuh pura-pura ada orang lain. Menyo perlepeng tertuh menyo dua perlepeng. Menyo perlepeng jauh putu boleh ke tiga nang bejo. Maknanya jari pun fakirnya. Haina cik jari kan hana. Walaupun tak ibu fakir dah dia. Apa lagi itu? Dari miskin dia buka fakir, pertama hari kan. Ada yang kurang harta Allah Taala. Olehnya harta itu yang bukannya kan harta yang memang untuk istiqmal. Untuk lampu rumah tu. Rumah raya tapi harta boleh pakai yang kira. Itu bagaimana? Rumah geria kan. Kan hana dapat jauh ke makanan ke rumahnya. Jadi hana kira yang ke harta mu balik. Lampu dapat dadu. Yang juga hana kira ke kadar harta mu balik yang kira kadar yang gairu istiqmal yang hana dapat pakai. Lagi contoh membuat tubuh tu. Kan hana wajib jaga pakai kira pakai ya. Ada pakai. Beda ngada ada pakai nak apa wajib jaga. Memang kan pakaian dia yang memang tadi kita balik mati nak bayar kan. Sebab kan pakaian ro tu. Tapi yang memang pakaian ro tu yang nak bayar. Walaupun yang dah pakaian tertuh banyak mudah. Tetap hana wajib jaga yang memangnya ganggap ke pakaian dia. Yo lagi anci, yo ada pakai ya hana kira, dia baik dikira nyanyian, kakaya, ada hana kadang-kadang rumah untuk tempat dulu. Seperti orang muka je. Enak tak kira ke kolkah mata itu akhir tahun, karena ya memang kan barang diperdagangkan. Yang menang berarti gak anggap, baru gak anggap kaya ini pada pandangan Syekh Mutawalli Asy'arawi. Maka akilah yang kaya itu mereka yang milikinya lebih daripada barang yang memadai kadar umur ghalib baginya. Dan orang yang wajib nafkah 20 dinar. Yang berat turun yang wajib nafkah turun pohnya. So, yang pemupuhan yang kia pada akhir tahun wajib juk 20 dinar. Yang pendeknya daerah 26 juta. Goknya boleh raya bayu ni. Yang wajib nafkah baginya menyuhan ali ya. Nek berarti yang bayu. Yang wajib nafkah. Berarti mana aja benar.
Gepu wajib le syarat ke keluarga. Tetapi kadar pembayaran ji na variasi. Hana mengangkat ke apa itu tak wajib 20 dinar hana. Berarti yang paling raya kurang lebih nafkah haji tu. Menyonek ke nek menyo ayah ke ayah, menyo si ni. Ya yang lain termasuk ahli waris hajinya. Hana lele menyo kaya ke 3 dinar saja. Menyo kasinan dirham saja. Yang berat berarti kurang wajib nafkah haji. Menyo yang mengangkat nafkah ya haji ni lagi. Pokoknya yang paling berat ni 20 dinar tu. Ataupun lebih yang dekedi baru lain dia tetap dari ahli waris baruna heblu 70 payah gitu. Nah, benar. Yang wajib nafkah tu banyak. Maka jika memiliki ia lebih daripada barang yang memadai umur yang galib, kurang daripada 20 dinar ataupun lebih daripada 1000 dinar, maka iaitu mutawasid, wajib atasnya 1000 dinar. Menyona kondisi urang yang urangnya kepada hukum galib tapi kurang baju. Kurang hampir baju ataupun lebih baju tak lebih 1000. Makna 1000 punya bahasa tanya upur-upur. Menyona pen 100 juta hukum galib yang nak lebih 25 juta kan. Nyan berarti kegoknya enggak anggap ataupun dikira yang mutawasid. Hana dikira kaya, hana dikira kecil. Berarti kegoknya wajib gejuk setor ke keluarga 1/4 dinar di daerah 600 lebih. Nyan yang wajib itu gejuk lebih ya. Jika ia daripada orang yang mempunyai emas, menyokoknya namun nyohanamun berarti gejuk mengkadar kadar dinar mu. Nyohana mun berarti gejuk mengkadar dalam ini ukuran dinar. Pokoknya yang bina keluarga boleh bendung. Itu kemana nak naik tumpuh tok lagi. Hana tumpuh hai. Tersalah ke mata-mata ana tengah ja. Apa dah mungkin. Anak jairo asuransi juga dia buku ada. Coba? Oh yang tersalah teman-teman yang itu. Anak kira dia. Anak kira dia. Ada jasa harganya nggak taruh dulu ke bayi-bayi. Ada bayi dan kerja. Kalau kemah nama keluarga, insyaallah bunga pakai bayi dari sahaja ada. Ayo bayi, mau bayi. Hai kisah jika anak kena, memang anak kena ada pokok ini. Gediat paling-paling dan termasuk hutangnya. Dan kan hutang tanya yang pokok tu, berarti memang anak datang aja. Tapi keluarga mana? Makna keluarganya asabah. Urung-urung ya yang menerima warisan babi harta. Tapi yang nak bayi urung besar betul. Coba? Urung besar yang bayi dah besar. Dianya bahasa ada yang kan? Menyebab pembunuhan ke dia, menyebab puasa ke kepada. Maka tadi tebusan kesalahan dia. Memang anak-anak tak pembunuhannya kan? Memang anak tengah jahat. Mana denda je baju baik galak tak tengok kan? Baik galak tak tuan pernah anak galak-galak. Ibayu itu betul mau tak. Jika ia daripada yang mempunyai perak dan jika tiada memiliki ia akan yang tersebut adalah fakir tiada diakilah akan sesuatu. Nyo tanya termasuk orang yang fakir. Tanya berarti sapu dedang. Hana payah sapu ni. Berarti hana akilah pada nyo. Hana anggap nyo keluarga yang mengharuskan untuk bayar nyo. Hana bayar dia. Kadang-kadang menggero detan pu baju. Tak juk ke diat pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris nyo. Gero detan. Dan dikehendaki dengan akilah itu segala asabah bagi terjadi. Yang kekend dengan akilah tu, akilahnya segala asabah bagi terjadi. Makna segala asabah berarti ada kekend segala asabah yang ada orang berarti. Asabahnya orang yang pabeh harta warisan. Mana je benar?
Munyo meninggal jiro ayah, na gegebah anak inang tabo, anak agam tabo, nya yang jeng ataba anak agam. Munyo meninggal jiro adun, hana nu ya adunnya, nado yang agam, nyan yang cok harta ado ya agamnya dan ado ya agamnya asabah. Atabahnya anak urina uragam, mana asabah musbatu nanya urun pabih harta, lebih pabih lagi baru ibu, mana aja mana, munyo meninggal jiro urung, kemudian na gebah anak agam. Na gegebah anak aninam, na gegebah mak, na gegebah ayah ke. Le gecok leyah ke seperput, gecok lemak ke sepernam. Yang lain jok kana agam tu. Le jok kana agam anu baru bagi dua aninam. Anak agam dua bagian, aninam dua bagian. Makanya kan musbah. Yang bayi tahu aku musbah. Musbahnya berarti hana macam anak agam. Munyo hana gegebah anu, na gegebah pucor pada anak agam, ji musbah berarti. Hana kebah anu, na kebah ada ayagam. Banyak asbah berarti. Aku urungnya yang bayu. Kan? Kan urina. Bagi jani yang lain daripada asalnya dan furu'nya, maka segala asal bagi sejani dan segala furu' tiada wajib diakilahkan sesuatu. Qiyah yang wajib ya bayu. Munyo qiyah daripada sejani pembunuhnya, munyo eno kepegah berarti hana wajib. Tapi dia tu tugoknya paling le yang wajib tanggung nafkah ada ni. Kipan mah. Oh mana ji hana kira upah mah. Yang wajib bayi tetap tak bayi sih. Dan yang ketiga yang menyerupai sengaja. Yang kelih hi sengaja. Tapi kan sengaja bahwa ia kasat memukul akan dia dengan sesuatu yang tiada mematikan pada kalinya, seperti dipukulkan dia dengan tongkat yang ringan ataupun tongkat yang halus dan umpamanya. Maka mati orang yang dipukulkan dia, maka tiada kiwat atas yang memukul, bahkan wajib atasnya diyat mughalladzah atas akilah ditangguhkan dalam masa 3 tahun. Pembagian yang kedua yaitu pembunuhan yang menyerupai sengaja. Contoh aja gitu kan. Kajinung ngene, kajinung jampo kan meninggal. Secara adat kan mati namanya depo. Tapi geanggap menyerupai sengaja, hai mana saja ada jenung. Tapi hana rencana ada pemati. Wah, ni ada jenung meninggal. Yang geanggap pembunuhan yang menyerupai sengaja. Berarti pembunuhan yang menyerupai sengaja wajib dia hana wajib qisas. Tapoh pura-pura ada maya-maya, baca gitu kamu meninggal. Yang berarti menyerupai sengaja. Hai tapoh betul itu saja. Tapi hana rencana ada pemati, hana meninggal bagi ngatanya. Yang berarti menyerupai sengaja. Wajib bagi dia mentang mesti. Nah kadang-kadang bagi maya-maya, bagi depuk tiga hana rencana pemati mak kami ngai. Yang enggak menyerupai sengaja, mah hana kena kisah saja. Wajib bayu dia tahu. Bermula syarat wajib kisas itu membunuh 4 perkara. Berarti kisasnya punya syarat cik untuk berlaku ji. Mana je hana semata-mata ditapoh langsung kena kisas hana. Tapi naput ko syarat baru gak anggap untuk boleh dikisas pembunuhnya. Yang pertama berarti bahwa ada yang membunuh itu balik. Yang pohnya urung balik. Kan anak mit di bawah umur balik. Menyuruh timba orang anak mit di bawah umur balik meninggal hana wajib tak. Bahkan karena hana sip syarat loh. Syarat dia harus balik pembunuhnya. Maka tiada wajib kisas atas kanak-kanak. Kisas kanak mit hana wajib. Dan jika berkata iya, aku sekarang kanak-kanak dibenarkan dengan sumpahnya. Nah, tidak urung hipoh urung yang meninggal. Kemudian watai truk guna cok kita hipoh ilung belum balik lu. Ika lewung yang pohnya. Ilung belum balik tu. Yang kibacara aku betul je dibenarkan dengan sumpahnya. Cim sumpah belum balik. Karena ada pun dia balik je. Nampak kan balik kan buat tunang. Ipakah lu belum balik? Cim sumpah. Baik sumpah haju demi Allah lu belum balik ipakah. Payah beli. Mana? Jika mungkin dan patut, ia itu kanak-kanak. Tapi dikala je secara adat.
watai mutumpah hai pegah golong balik umi ubiraya urung gahi duha pegah golong balik nya sejarah ada memang mungkin ambil pete walaupun itu mutumpah nyo kait di bawah umur 15 tahun munyo umur yaitu 15 tahun yang hana cerita wajib balik karena balik nyo kan ngomu ataupun balik dengan mimpi. Tapi syarat ji waktu 20 tahun dan di bawah 15 tahun. Nyokai ada 15 tahun yang hana cerita tetap balik terus balik ngomong. Maka ji waktu ada bersumpahnya you kala cik nak patut pada adat dia tak wajah pegah hari kalau balik menyoham mungkin yang hana payah bersumpah hari you cok di kisah. Maka bahwasanya belum yang lagi balik tiada kisah atasnya seperti yang gila. Lama aja lagi urung pungo bagi urung tersebut juga hana kena kisah. Tetapi wajib diat daripada harta keduanya seperti sesuatu yang dibinasakan oleh keduanya wajib didamankan, dibayarkan katanya. Urung pungo nganek mitnya sama aja bak masalah bayi apabila diperleh ataupun dipegada harta go. Payah bayi memang, tapi ku kisah sana diat payah bayi, payah cok harta itu bayi diat yang memang dikebah harta. Yang dikebah harta kalau bunuh aja berarti beri-beri keluarga. Wajib bayi berarti urung pungo ngan anak mit wajib bayi pada diat sama lagi wajib bayi pada barang yang dipegada ataupun dipubinasa atau lain. Diperleh ada go, bicok ada go, ini wajib ada bayi mendung mah. Daripada harta keduanya. Adapun kafir harbi maka tiada wajib kisah asasnya dan tiada diat pula apabila membunuh akan yang lain pada ketika ia harbi. Oleh kafir harbi punya andai kata ipoh kok dalam masa harbi kemudian pah damai itu pun wajib tak tung kisah lagi, ada wajib cin. Itu contoh je kejadian harbinya memang dengan karu dengan perang. Ini beda macam jipoh dia tanya. Dia jipoh tanya hana ada damai dalam masa perangnya. Mudah damai tu pun wajib tak tung kisah hotel ke damai. Jadi karena kabeda berlakuan hukum ni. Dan kedua syarat untuk jik datung kisah pada tirara-ura bahawa ada yang membunuh itu yang berakal, yang pohnya kan urung bungo. Maka tertegah mengambil kisah daripada yang gila, melainkan jika berputus-putus gila. Yang kedua syarat ji yang temupohnya kan urung bungo. Munyo yang temupohnya urung bungo, nyan hana wajib tung kisah. Dan terkait pungo ji kan pungo yang putus-putus tapi pungo yang sambung-sambung. Pungo juga hana boleh-boleh. Dapat ada model pungo 3 minggu 3 boleh pungo lelam. Ya hana kira pungo hana wajib tung kisah. Dan wajib tung kisah pun gekala wate temupohnya dalam masa pungo ataupun dalam masa sehat. Munyo temupoh dalam masa pungo berarti kena kisah. Munyo temupoh dalam masa balik munyo temupoh dalam masa sehat kena kisah. Munyo sebalik je hana kena kisah seperti. Nah, tempat kadang-kadang model pungo benar. Pungo boleh le, pungo boleh le. Atas orang yang hilang akalnya dengan meminum sesuatu. Oh, gitu. Maka diambil kisah daripadanya jika jinayahnya di dalam masa siuman. Menyorong yang putuh-putuh pungo, yang cara cok kita aja gimana? Tak ada tempoh. Itu tempoh aja dalam masa siuman, masa sehat ni. Menyolah masa sehat kena kisah. Bersalahan jika jinayahnya di dalam masa gilanya. Menyuruh itu tempoh dalam masa bungo, yang berarti hana kena kisah. Dan wajib kisah atas orang yang hilang akalnya dengan sebab meminum sesuatu yang memabukkan dengan sengaja pada minumannya. Menyona orang yang ketemu poh dengan sebab kejip sesuatu yang memabukkan sehingga mabuk poh orang meninggal, wajib kisah lagi datang. Walaupun yang dipohnya dengan masa mabuk ke anak boleh tahu. Gada hakai koknya ini disebabkan gara-gara mutaadi, gara-gara sengaja. Maka keluar orang yang tiada sengaja seperti ia minum sesuatu yang disangkakan tiada memabukkan, maka hilang akalnya, maka tiada wajib kisah atasnya. Beda dengan orang-orang gejit sesuatu yang memang disangka-sangka biasa haji han mabuk, pah gejit punya mabuk adanya. Dia mabuk yang begitu mabuk tu meninggal orang kadang boleh kan. Nak wajib kisah, nak wajib.
Pakon karena secara adat raja padanya kena mabuk dengan bukan undang-undang. Pak harus uji orang mau mabuk itu nya nak kena. Dan yang ketiga syarat untuk uji tacak kisas pada orang bahawa tiada ada yang membunuh itu ibu bapaknya bagi yang kena bunuh, yakni asal baginya menyoyang pohnya mak di ataupun yang pohnya yahai aman mak ya anak kena kisah begini. Pakon karena anggap asalnya adalah penyebab untuk nafsu. Nah awaknya gara-gara mak ayah jadi dia bupoh leyah dengan mak anak kena kita. Dan jika tertinggi sekalipun, makna tertinggi sekalipun berarti kan dengan mak ayah mentang. Nek dengan si juga yang bupoh cu anak kena. Karena nama ji gara-gara si nek. Nah. Jadi asal tetap anak kenangnya sampai waktu juga deh. Hargai martabat jelas cara. Sama ada laki-laki ataupun perempuan sama aja. Dan jika kafir ia sekalipun bahkan dia dekat mak dengan ayahnya kan Islam. Kafir mak ayah. Tapi tanya kalau ada mak Islam, lupa oleh mak ayah tetap anak kena kita. Pakon karena maknya enggak anggap asal untuk nadanya. Maka tiada kisah atas bapak dengan sebab dibunuh akan anaknya. Dan jika terkebawah sekalipun, mana terkebawah, gepoh hana gitu. Ataupun terkebawah gede, kan gepoh hana, gepoh cucuk juga hana kena kisah. Dosa dia walaupun hana kena kisah. Kalau ditinggal kayaknya dan dibunuh akan anak dengan sebab ia dibunuh akan bapaknya dan dibunuh akan segala mahram setengah daripada mereka itu dengan sebab membunuh akan setengahnya. Makna dibunuh akan anaknya dengan sebab membunuh bapaknya menyoal ipah bapaknya payah apa lagi mana lagi kena kisah ataupun dibunuh oleh mahram akan setengah mereka itu dengan setengah. Mana mahram ke mahram ada ngadu apa nganu kumun cik nganu kumun tempoh kena yang kena mandum kita. Mandum kena kisah hana beda. Maka apabila membunuh saudara akan saudaranya dibunuhkan dia dengan sebab membunuh dia akan dia. Adu nipoh ado juga kena kisah. Mahram dengan mahram mana mahram berarti putra. Yang hana halim nikah tahu tu. Apa anu kumul ngapa, boleh tempoh-tempohnya. Yang kena kita bunuh. Yang hana ya kan itu kan. Lain kena bunuh. Dan jika yang dibunuh akan dia itu kurang daripada yang membunuh dengan besar ataupun kecil, ataupun panjang, ataupun pendek umpamanya, maka tiada diiktibarkan dengan yang tersebut itu. Yang diiktibarkan pada asal mafhum ya benar. Olehnya pada martabat agama Islam menggabai. Sedangkan masalah hiro raya apa yang hiro cek kan? Olehnya hiro buat hiro raya yang tidak dikibarkan ni hana. Mana je nyuruh gepohan, nyuruh gepoh hiro urung yang atem TPU, dengan mete urung. Yang poh urung 2 meter tendak ki payah poh mati kan. Hana dikibarkan raya ubud panjang ataupun ni hana kira. Yang dikira kafir Islam urung merdeka ngalami ayah nganu yang dibakar. Raya ubudnya hana yang dibakar. Maka dibunuh akan yang muda dengan sebab membunuh yang tua. Nah, orang muda poh urung memang anak harapan lek udah dia dah naik pun minggai. Tetap cik kena kita. Dan dibunuh akan yang besar dengan sebab membunuh akan yang kecil. Urung raya gepoh namanya tetap cik kena kisah. Dan akan yang panjang dengan yang pendek, urung panjang, bupoh urung tetap kena kita haji. Dan akas, itu sebaliknya, urung bupoh urung panjang, urung raya, bupoh urung ubud, juga kena kisah lagi biasa. Dan demikian lagi dibunuhkan akan yang alim dengan sebab membunuh akan yang jahil. Nah urung alim tetap, bupoh urung paling tetap kena kita haji. Hana berlaku pada masalahnya. Dan yang mulia membunuh akan yang hina, nah tira urung yang martabat mulia dan mampu. Lupa orang yang paling
Paling hina lang ampun tetap dikena kisah. Dan dibunuh yang laki-laki dengan sebab membunuh perempuan dan kunsa dan sebaliknya. Uragam gupah urina kena kisah sid. Urina gupah uragam kena kisah sid. Uragam gupah kunsa benco kena kisah sid. Sebaliknya juga lah ya. Lagi yang berlaku hukum ini. Nah, macamnya bukan ada yang lek-lek di luarnya. Tu kat luar dia orang. Kan benco mana apa ni uragam ah. Pokoknya kayak buka dia awak dah ada. Kau kan benco ah. Nyo agak dulu. Aje dapur. Ha? Dapur. Kapoh je. Kau benco ah. Uragam je. Ada ragam pokoknya dia kat dia kata jati enang lah. Ya agak mai kuina ro. Nyo kunsai no. Memang punya dua kelamin ni je. Man yang tabuh fungsi, tabuh anak fungsi kadang-kadang. Memang kadang-kadang yang fungsi ji hana jelas, muskil yang tabuh kadang-kadang fungsi ji jelas juga agam. Bukan pun sama teh. Ni maknanya benar jelas juga agamnya. Ha dah, pergi cari awak ni tu. Bro. Kau je nak orang je. Memang betul dia bukan main hakim sendiri tidak boleh mah je. Ada dalam syariat pun tidak dibolehkan. Kadang-kadang pohon ni di luar Quran dia. Datang dia cuma-cuma tahu mereka berhe dia mengadak kerja dia. Karena mutamah ada lain banding. Mana nak mutamah awak nafsu ni. Ini yang kenli kadar ukuran roy. Mio hakim dia kadar ukuran roy. Makanya hakim yang tengok hadir mentah tengok pendakwa rumah tengok hukum ada dudukan hukum maka nyoka di luar ya. Ni kan hana kontrol le. Apalagi tanya memang hana status apa memang hawa dah lupa. Ni lo kontrol mana gelak-gelak ada ni. Bayang lebih. Karena dia dah diiktibarkan terlebih kurang pada segala pekerjaan ini. Masalah raya ubur panjang Tuhan muda yang hana diiktibarkan. Dan hanya saya diiktibarkan terlebih kurang itu pada sifatnya. Tiro Islam, tiro kafir. Yang telah lalu disebutkan seperti Islam dan merdeka dan asal dan sahaya. Seperti Islam dan kafir, merdeka ngalamin, usul berarti ayah ngane. Bersalahan yang lain daripadanya, selain daripadanya hana dikira. Maknanya putra menyuruh hipoh berarti wajib kisas. Dan dibunuhkan akan satu jamaah, yakni perhimpunan. Jikalau banyak sekalipun dengan membunuh mereka itu akan satu orang. Nah tabuh jamaah hipoh diraureung, man tabuh jamaah payah poh mati. Man tabuh jamaah payah kena kisas. Jika kufuhia, mana jika kufuhia lagi aturan ini ke menyoyang pohnya Islam, gupoh terutama Islam, menyuruh gupoh kafir nak kena. Dan adalah perbuatan tiap-tiap seorang daripada mereka itu jika tinggal seorang dirinya niscaya mematikan walaupun yang mati wat lagi gitu. Tetap kina ruh jatah dan nyoinan mandum kena. Dan tiap-tiap dua orang yang berlaku kisas antara keduanya pada membunuh, niscaya berlaku pula antara keduanya pada segala anggota, seperti tangan dan kaki dan telinga dan pendengaran dan penglihatan. Menyobak masalah nyawang berlaku kisas, bak masalah pegadah anggota kok berlaku kisas sih, maknanya putra. Bak masalah pegadah nyawang berlaku kisas untuk pegadah nyawang dia. Berarti menyobak masalah pegadah jarawatannya yang juga berlaku kisah pegadah jarawati. Olehnya di pegadah mempunyai tanya berlaku kisah untuk kuah mempunyai. Nah, ini juga berlaku cik. Tidak hanya berlaku pada yang mematikan dok ini. Maka berlaku pada sekalian itu kisas. Nah, bak mandumnya berlaku kisah. Berarti menyoi kuah jarawatannya wajib kuah jarawati. Man harus tasawih ini dia harus sama menyoi kuah jarawatnya. Payah takoh jarawi yang unun, munyoikoh jarawatan yang unun, pah haji hana jarawunun, hana kena kita haji. Nah, harus sama. Seperti tangan dan kaki dan telinga dan pendengaran dan penglihatan. Maka berlaku pada sekalian itu kisah.
Dan seperti disyaratkan yang membunuh dahulu itu, hendak ada ia mukallaf, yaitu yang akil lagi yang balik. Yang tetap aturan ini ke berlaku, yang pohnya tetap harus yang makai dan yang balik ke nenek min. Dan segala syarat yang dahulu itu, mana segala syarat yang dahulu itu, yang pohnya harus sesama muslim. Olehnya baik sesama merdeka ngalamin. Lagi aturan ini ke maksudnya. Maka orang yang tiada dibunuh akan dia dengan sebab membunuh ia akan seseorang, niscaya tiada dipotongkan dia dengan sebab ia memotongkan anggota seseorang. Munyo lagi aturan ini ke dide. Hana berlaku bak masalah pegadah anggota juga hana berlaku cik. Mana putra? Munyo ayah gepoh anik hana kena kita. Ayah gepoh jaro anik juga hana kena kita. Sambil gepoh jaro yang nama tu je. Munyo koknya hana berlaku di ke bak kita ke anik, ino bak kita pegadah anggota juga hana berlaku. Nyuruh gepoh jaro anik aku mesti gak buat. Hana kena kita kan. Nyuruh gepoh jaro labang tu. Payah gepoh jaro je mesti. Dan tiada dipotongkan anggota orang yang muslim dengan sebab memotongkan anggota orang yang kafir. Mionaru huri Islam koh jaro kafir, nyan bagi huri Islam tersebut hana wajib koh jaro. Bahkan hana kufu dia ikut hana martabat lagi ayah koh jaro ni uji. Dan disyaratkan wajib qisas pada segala anggota, kemudian daripada segala syarat yang tersebut itu dua syarat pula. Mana ji leuna syarat-syarat ikut nyan nak kita masyarakat dua buah tu untuk sah berlaku kisah. Syarat dia ni ke putra? Baik rayu martabat telah dirau. Olehnya yang poh baik ulung bungo, yang poh baik anak min. Olehnya nak syarat lain dua buah tu baru berlaku kisah. Pertama, bersekutu pada nama anggota, bersama anggota haji. Munyoikoh jaro, nyan yang datung kisah pada jaro. Iaitu kanan dengan yang kanan. Munyoikoh jaraunun yang wajib takoh haji jaraunun. Munyoroh ikoh jaraunun dan nyopah haji hana jarau taman. Pak hana jaraunun ni. Bahkan karena hana anggota yang sama. Olehnya lam yakni dipotongkan kanan umpama telinga atau tangan atau kaki dengan sebab ia potongkan yang kanan daripada yang tersebut itu. Berarti bersama-sama menyo yang unun, menyo yang wi, menyo aki, menyo jaro. Baik ikoh jaro tanya maka hana jaro ji tak ko aki ji anjur. Maka tiada dipotongkan kanan dengan yang kiri dan tiada sebaliknya. Hanjur tak ko jaro unun go ikoh jaro wi danyo. Karena ji hana jaro unun tak ko jaro wi ji juga hanjur ji. Tidak boleh sebaliknya, hanya berlaku deh. Harus bersama yang syarat. Dan kedua bahwa dia ada pada salah suatu daripada dua anggota itu sakit, nyulasan sakit, maka tiada dipotongkan tangan ataupun kaki yang sahih dengan sebab ia memotongkan akan tangan ataupun kaki yang sakit, yaitu yang batil pekerjaannya. Munyona sira ulung jaro kacedra. Terus takoh katanya. Jaro tayo, jaro hana cedera, jaro tehat. Nya hanya cok kisah sebab jaro tehat. Mana je pula menyuruh dakoh jaro wigop yang cedera, kemudian ya tung kisah sebab tayo hanya ikoh jaro tayo, jaro tayo sahih tehat. Bahkan karena syarat kain ke harus sama. Berarti mio jaro tayo sakit, ada dakoh jaro ji juga harus bersakit ji. Mana je pula mio dakoh jaro sakit, berarti wajib ikoh jaro sakit tayo. Main tayo hana jaro sakit, hana kena boleh. Bahkan karena hana sama. Berarti mengikoh jaro sehatnya baru wajib dakoh jaro sehat. Dan disyaratkan serta aman daripada tiada putus darah. Maknanya putra yang jid berlaku kisahnya pada bagian-bagian walaupun bukan pada bagian-bagian persendian pada dia. Lah. Adapun genau, maknanya putra menyoikoh ono, yang ikoh ono, menyoikoh ono, yang ikoh ono. Detak gekoh ni bak persendian, nak mudah kedeng darah dan nak baik menyebar di luka haji. Menyoikoh hana jarau, nyan hana kenang karena hana tu pada persendian. Tapi bayi dia ji membonda, bukan bukannya membonda. Ibu patah ni iga adanya. Walaupun hana tak bet ani iga ji, wajib bayu di mambok tak. Bang hai tak dengan iga kan.
Tepuan nak jaro dia ikut. Karena hantar mali dia ada bodain. Yang tiada putus darah itu bahwa rida pula dengan yang sakit itu oleh yang menyempurnakan dia, dan tiada dituntut iris bagi lukanya, bagi sakitnya. Olehnya wata ikoh jarodanya jaro sakit. Kemudian wata tan ikoh jaroji ke jaro sehat. Ku karena hanjit dakoh jaroji sehat jarodanya kali ikoh sakit. Ku na payah bayi iris, na payah bayi persen kase. Ana payah. Aman aja benar. Kali ikoh jaro tidur, jaro ni jaro cedera. Pah ni tumbalah jaro ji hingga ana cedera. Pah hanjit tumbalah. Ku teh hanjit tumbalah ku na payah bayi. Ana payah bayi. Kau ni dikira sakitnya nak berat-berat cedera lagi yang kan pura-pura karo. Yang membatalkan pekerjaan jaro hanya pakai ke kerja. Akurat ni nak kira ibu betul benda. Neleh. Maknanya berona ni sakit yang memang membuat ayam bekerja li jeronya. Dia pakai li. Ni rumah sakit ni lek ekor ni. Mak aku banyak. Dan yang ketiga, anggota yang dipotongkan daripada sendinya, maka padanya kisas karena dapat didabitkan serta aman daripada tertambah pada tatkala menyempurnakan dia. Olehnya yang kena kisasnya memang menghilangkan anggota yang memang truk pada persendian. Ikoh jarotannya tu no. Yang gutung kisah pakon. Alasannya karena tertabit nyo bahasa dayo. Berarti na ketentuan je untuk dako. Na aturan. Truk pada hak dako. Ikoh jarotannya ono. Berarti dako jarotannya jaroji ono. Oh persendian mamnya ikoh hal ujung jaro. Cuma jara dako jaroji. Hendak nak kadar. Tapi menyo ikoh pah bak persendian mangak ju. Tapi kadang persendian je dikrek. Di pengadah bahu dia dikrek. Pengadah bahu je dikrek mangak ju. Tapi mesti kau buat ujung dia dah, payah tak tipak-tipak mili-mili je dah. Makanya ana kena kita nama perkara-perkara yang hana truk pada persendian. Tapi yang truk buat persendian ya. Meluka BU ya hana kira berarti. Kecuali di kau ono atutnya, yang tak kena. Karena tapi tebak. Di pegada hana atut jaro manisnya, pegada hana atut jaro je sini. Nyo kena ujung ke dia betul. Nah tak masuk kita. Hana tapi tu, hana ketentuan ni. Dan anggota yang tiada sendinya tiada boleh kita. Anggota yang hana sendi ini kita. Ipuruhung puyung dia mau beu. Iban jera dengan kau hanya cok. Ibluka pa dia mau beu, tapi hana betul, hanya cok. Karena hana menyangkut dengan persendian. Mesti luka dia yang mungkin dia cok tak luka haji. Kecuali yang nak buka-buka ini luka yang dapat truk pada kulitnya baru cok kisah. Yang tiada sendinya tiada boleh kisah padanya. Maka tiada kisah pada pecah tulang. Itu pecah tulang ni yang dulu ngetin ni, ipeh yang kaya pecah tulang ngetin ni. Dia dah cok kisah, nanti cok kisah, karena kita dua nampak. Oh dah kadar dia tapeh je pertama pecah tulang ni. Anda tengok. Tapi menjadi pegadah anggota mengaju. Di pegadah jaro di sebelah ono. Pegadah jaro di ono. Ni pelembam danyo pak tulang ngetin. Kita jara nak pelembam je pertama lembam danyo ono. Makanya hana berlaku kisah pada perkara-perkara yang lainnya. Paling tu kayak bayi. Olehnya karena tiada dapat didabitkan serta tiada kisah pada pecah tulang karena tiada dapat didabitkan. Hakikat dukan katanya. Dan wajib kisah pada memecahkan matanya, menyaitu pecah mata dia yang wajib kisah. Apa sini pecah mata ni. Nah, jelas tu. Datuk orang cok kita ni. Dan memotongkan telinga ikoh mempunyung dia dikrek ada kau mempunyung ni jelas tu. Nah, nadabit ji, nah ketentuan ji. Dan kelopak mata, ilah duduk mata dia. Ilah duduk mata ni jelas tu. Tapi punya lagi aku nak pegang ipu lembam dulu ngatin nayo tiba jera dan cok kita. Anda tengok kadar ukuran yang sama. Makanya anda berlaku kisah ni. Olehnya dan wajib kisah pada memecahkan mata dan memotongkan telinga dan kelopak mata dan bibir mulut
yang di bawah ikoh bibi dan yang orang iu bina. Ikoh bibi je dak iu berarti je tenang dalam. Kena yang koh je koh lagi. Dan yang di atas ikoh bibi dan yang ada ikoh bibi je berarti balik. Dan lidahnya ikoh lidah dan yang koh lidah je berarti. Dan zakarnya koh balik berarti lagi. Dan dua bijinya digati berarti gati balik berarti. Dan dua bibir farad berarti jitu kisah sikit. Dan dua daging punggung, buah punggung, dua buah ikoh, jikoh balik dua buah tadi. Bahkan karena bagi sekalian itu kesudahan yang dapat ditabitkan. Mangak je pegang, mesti ada lagi yang kejadian ni, tabit je mangak je. Mesti ikoh punggung dua buah, ikoh balik dua buah, ikoh punyung, mangak tabit je nak ketentuan. Tapi ni lagi contoh pecah tulang penuh, anda tak tabit, makanya anda berlaku kisah je. Ibu lembam danyo, ibu kemong danyo, macam mana ni cak kita? Nyo ada nak lembam ni ibu sama lembam, melembam danyo mana? Makanya hendak berlaku. Dan wajib kisah pada gigi, baik ke wajib kisah tu. Menyibut ibu danyo orang tu sini, jik ibut ibu je baki sini okey. Dan tiada kisah pada segala luka-luka melainkan luka yang mudhihah. Bak masalah luka-lukanya, luka-luka cek yang bukan, hana berlaku kisah kecuali pada luka yang mudhihah, yakni luka yang sampai kepada tulang karena mudah diterbitkan. Menyebab masalah luka-lukanya hana kisah. Kecuali luka yang terobat dulu, yang nak kisah, mana juga. Karena terbit berarti luka terobat dulu, tak luka haji terobat dulu. Tapi dia hanya sekedar lembam, luka baju. Nian hana tabit, hana ketentuan ji. Jadi hang itu orang tu malah. Maka ji hana berlaku kisah. Sudah? Hana sama. Ya itu nak kebijakan hakim tu. Walaupun hana berlakunya kena diat dan dia. Mio diat melukainya, mio dimaafkan biar selalu. Jarang dibombong tak. Itu tabut igogok kan? Tabut igogok tadi. Jatah ke ibu igodanya, hukum yang bayi ngomong dah. Itu daerah setuh dah dia ni ke. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu